Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku Zalfa, perwakilan Departemen PSDM dari Divisi Akademik. Aku di sini bakal ngasih tau info ke kalian tentang teknik komputer. Apa sih yang dimaksud teknik komputer itu? Program studi teknik komputer adalah studi yang berkenaan dengan rancangan dan pengembangan komponen perangkat keras maupun perangkat lunak dari komputer sebagai suatu sistem. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan kalau teknik komputer itu studi yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan suatu barang yang disebut komputer, mulai dari arsitektur sampai sistem dan bagaimana data itu diproses sampai bisa tampil di layar komputer kita loh. Lalu, apa aja sih peluang kerja sebagai lulusan teknik komputer? Buat teman-teman yang mau kuliah, bisa nih jadi referensi. Soalnya, kita dalam pengembangan teknologi 4.0, yang mana ngandelin komputer dan internet sebagai sarana utama, jadi semuanya sudah serba otomatis. Selain jadi teknisi dan programmer, ada juga loh peluangnya sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Di balik adanya teknik komputer sendiri, nggak terlepas dari sejarah awal adanya komputer. Awalnya, komputer itu digunakan untuk peralatan pendukung perang, misalnya buat mecahin kode-kode atau sandi di zaman Perang Dunia loh. Dan untuk sejarah komputer, itu berasal dari abad ke-19, ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analiktikal. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atana Softberry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Dan selanjutnya ada komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Dan kemudian ada komputer ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya ini memakan satu ruangan. Dan generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian di tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer juga mulai memiliki memori dan sistem operasi. Pada generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifan dalam generasi ini dan memengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan VAX-nya. Komputer ini membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh yaitu Unix. Lalu generasi keempat dimulai pada dasar wasa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar dan selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal dan membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Mungkin informasinya kita bahas sampai sini dulu ya. Dan untuk selanjutnya, Departemen PSDM akan terus update tentang video pembelajaran dan info menarik tentang komputer dan hal lainnya. Sampai jumpa lagi.